Perkenalkan, nama saya Lydia Wilana Sinaga dengan NIM 4232461 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kode program dari Dart OOP. Yang pertama adalah animal to Dart. Nah, pada file ini dibuat kelas animal yang memiliki property name serta method speak, yang dimana kelas ini mewakili hewan secara umum dan membuat objek baru dari kelas ini dan memanggil method speak. Program ini jika di-run akan menampilkan suara sesuai nama hewan. Selanjutnya adalah bird. Nah, di file ini mendefinisikan kelas bird yang merupakan turunan dari kelas animal 2. Nah, kelas ini menambahkan method fly seperti ini ya. Method fly untuk menunjukkan bahwa burung bisa terbang. Saat kita membuat objek bird dan memanggil speak dan fly, terlihat bagaimana inheritance dan method overriding bekerja. Jika di-run akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya yang ketiga adalah box. Dalam file ini terdapat kelas generic box. Nah, kelas ini memiliki property value untuk menyimpan data dengan tipe bebas. Ada metode untuk mengambil nilainya. Misalnya, kita membuat box integer untuk angka atau dengan box string. File ini digunakan untuk mendemonstrasikan penggunaan generic di Dart. Selanjutnya adalah count stream. Nah, di file ini berisi contoh penggunaan stream. Fungsi count stream yaitu digunakan untuk menghasilkan angka secara bertahap. Nah, saat dijalankan, program ini akan memperlihatkan cara Dart menangani proses encoreNose secara bertahap. Maka hasil outputnya adalah seperti begini. Selanjutnya adalah employee. Nah, di file ini dibuat kelas employee dengan properti seperti name and salary. Ada konstruktor untuk menganalisis data dan metode display untuk menampilkan informasi pegawai. Nah, file ini memperlihatkan cara dibuat kelas seperti konstruktor dan metode dalam Dart. Selanjutnya adalah fetch Dart. Nah, file ini berisi fungsi encoreNose fetch data yang menggunakan feature delay untuk menunda eksekusi beberapa detik, kemudian mengembalikan data. Nah, fungsi dari main ini memanggil await dari fetch data dan menampilkan hasilnya. Nah, contoh ini merupakan dasar penggunaan async dan await. Nah, yang selanjutnya adalah fetch data 2, yang dimana konsepnya mirip dengan yang sebelumnya, yaitu fetch data yang pertama, namun berbeda penulisan. Nah, ada fungsi get data yang juga mengembalikan feature, lalu dipanggil di main, yang tujuannya untuk menunjukkan bahwa ada beberapa cara untuk menuliskan fungsi encoreNose di Dart. Maka ketika dijalankan akan menghasilkan output seperti begini. Selanjutnya adalah fetch user. Nah, fetch user ini membuat fungsi fetch user untuk mengembalikan data berupa string atau objek sederhana setelah delay. Nah, fungsi ini dipanggil dalam main menggunakan await. File ini merupakan bagaimana mengelola data encoreNose seperti data user dari server. Selanjutnya adalah find middle. Nah, dalam file middle terdapat fungsi untuk mencari elemen tengah dari sebuah list. Algoritmanya adalah dengan mengambil indeks tengah, mempergunakan pembagian panjang list dengan 2. Jika list berjumlah ganjil, elemen tengah dikembalikan. Namun, jika genap, bisa dikembalikan salah satu atau kombinasi 2 nilai tengah. Maka jika dijalankan, maka akan menghasilkan output. Selanjutnya adalah hewan abstrak. Di hewan abstrak ini merupakan berisikan contoh dari abstrak class. Dari abstrak class dibuat kelas hewan yang mendefinisikan metode abstrak suara. Lalu kelas turunan seperti kucing atau anjing harus mengimplementasikan metode tersebut. Nah, saat objek turunan dibuat, metode suara dijalankan sesuai dengan hewan masing-masing. Contohnya seperti kucing mengeong, hewan sedang bernafas, anjing menggonggong, hewan sedang bernafas. Selanjutnya adalah
kendaraan. Nah, dalam file ini terdapat kelas kendaraan dengan properti seperti merek dan kecepatan. Nah, ada metode jalan untuk menampilkan bahwa kendaraan ini sedang bergerak. File ini menunjukkan dasar pembuatan kelas sederhana yang dijadikan induk bagi kendaraan lain. Ketika dijalankan, maka akan menghasilkan output seperti ini. Mobil bergerak maju, mobil bergerak mundur, sepeda bergerak maju, sepeda bergerak mundur. Selanjutnya adalah key value dart. Nah, di file ini membuat kelas generate key value yang menyimpan pasangan key dan value. Kelas ini meniru cara kerja instruktur data map, tapi dengan versi yang lebih sederhana. Contoh pengenalannya adalah key value string integer untuk menyimpan pasangan nama dan umur. Ketika program ini dijalankan akan menghasilkan output seperti begini. Selanjutnya adalah math volume. Math volume terdapat fungsi untuk menghitung volume. Volume bangun ruang misalnya kubus dan balok. Rumus sederhana digunakan seperti sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Kemudian untuk menghitung volume dari balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, file ini menunjukkan penerapan function dengan parameter untuk memperhitungkan matematika. Nah, ketika dijalankan, output yang dihasilkan adalah hasil dari volume kubus dan balok menggunakan rumus yang tadi. Selanjutnya adalah notebook. Notebook ini dibuat kelas notebook dengan properti seperti merek atau nama dengan harga. Nah, ada konstruktor untuk membuat objek baru dan metode untuk menampilkan detail notebook. Nah, file ini menunjukkan cara membuat objek nyata dari sebuah kelas. Untuk menjalankan file notebook berikut, aku buat file lain yaitu yang namanya main.dart, yang dimana ini merupakan entry point project. Nah, biasanya itu di sini terdapat fungsi main yang memanggil kode dari file lain untuk diuji. Contohnya import package w3s3 dari si notebook Dart. Nah, file ini menjadi penghubung antar modul sehingga kita bisa mencoba kelas atau function yang sudah dibuat di file yang berbeda. Maka untuk menjalankan file dari si notebook adalah di file main. Maka akan menghasilkan output seperti begini. Selanjutnya adalah number box. Nah, di file ini berisi kelas generic box extend 6. Dengan batasan extend 6, kelas ini hanya bisa menyimpan angka, bukan string. Nah, tujuannya adalah mendemonstrasikan bagaimana membuat type constraints dalam generic. Ketika program ini dijalankan, maka akan menghasilkan output seperti begini. Selanjutnya adalah file persegi. Nah, di file ini ada kelas atau function untuk menghitung luas. Nah, untuk menghitung luas persegi. Nah, parameter sisi digunakan dalam rumus sederhana, contohnya seperti untuk menghitung luas dari persegi yaitu sisi kali sisi. Nah, file ini menunjukkan penggunaan function matematis dari dasar Dart. Nah, di sini diketahui di void main-nya diketahui jika P1-nya adalah 5 dan P2-nya adalah 10. Maka output hasil dari file ini yaitu adalah hasil dari menggunakan rumus menghitung luas. Selanjutnya adalah status pengiriman. Nah, status pengiriman ini berisi enum untuk status pengiriman. Misalnya, belum dikirim, dalam perjalanan, terkirim, dan gagal. Enum ini digunakan dalam main untuk menampilkan status saat ini. Ini menunjukkan bagaimana enum membantu membatasi pilihan data menjadi lebih struktur. Maka, ketika dijalankan outputnya akan menghasilkan seperti begini. Selanjutnya adalah status pengiriman kedua, yang dimana sama seperti sama dengan file sebelumnya yaitu status pengiriman, namun status pengirimannya diperluas dengan metode tambahan. Metode tambahannya yaitu adalah status pengiriman. Nah, misalnya metode deskripsi atau metode deskripsi yaitu untuk menjelaskan arti dari setiap status. Ini contoh bagaimana enum bisa memiliki fungsi selain daftar nilai tetap. Dijalankan akan menghasilkan output seperti begini. Nah, selanjutnya adalah vehicle dart. Nah,
Vehicle ini berisikan kelas vehicle yang dimana ada void start dan void stop. Nah, ini itu menggunakan inheritance. Nah, bisa menambahkan metode khusus pada turunan sambil tetap mewarisi properti dari vehicle. Nah, ketika program dijalankan, maka akan menghasilkan output seperti berikut. Car is starting, car is stopping. Baik Pak, sekian hasil dari video penjelasan saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.